Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, Saudara sekalian. Selamat datang, selamat beribadah di tempat ini. Kita akan mulai ibadah di tempat ini. Kita akan sama-sama bangkit berdiri. Kita akan satukan hati, datang ke hadapan hadirat Tuhan. Tuhan, terima kasih buat berkat Tuhan, kesehatan, kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami. Pada pagi hari ini kami mau datang ke hadapan hadirat-Mu Tuhan. Kami mau beribadah kepadamu Tuhan. Secara pribadi kami ingin berjumpa dengan Engkau, diberkati secara rohani daripadamu. Tuhan memberkati ibadah ini dari awal sampai pada akhir. Bahwa pertolongan kami datangnya daripada Tuhan Allah, pencipta langit dan bumi. Turunlah kiranya dalam ibadah kami pada pagi hari ini anugerah, damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Amin. Kita akan tetap di dalam sikap doa kita. Kita mau bawa hidup kita ke hadapan Tuhan, karena Dia sungguh Allah yang luar biasa, Allah yang mengasihi kita dengan begitu indahnya. Kita datang menyembah Dia saat ini. Haleluya. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu, hampiri tata kasih karuniamu Bapa. Terima kasih Bapa. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku. Hanya Kaulah segalanya. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Segenap jiwaku memuji-Mu. Sungguh besar Kau Yesusku. Segenap hatiku menyembah-Mu. Kau besar
pagi hari ini Tuhan. Karena kami hanya mau menyerahkan ke dalam tangan Engkau. Roh Kudus bekerja di tengah-tengah kami. Roh Kudus melawat setiap kami. Terima kasih Bapa. Segala puji, hormat, syukur kami naikkan bagi Engkau. Di dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Kita akan katakan bersama-sama. Amin. Shalom Bapak Ibu kasih Tuhan. Shalom juga Bapak Ibu Saudara yang beribadah di rumah. Kita percaya Tuhan hadir di tengah-tengah kita. Amin. Kuasanya dahsyat di dalam setiap kehidupan kita. Layak dipuji, disembah, Kaulah yang bertata dulu, sekarang, dan selamanya. Raja atas segala raja, namamu besar, termulia. Hanya Yesus yang layak. Layak dipuji, disembah, Kaulah yang bertata dulu, sekarang, dan selamanya. Raja atas segala raja, namamu besar, termulia. Amin Tuhan. Alam semesta melukiskan kebesaran Tuhan. Bumi dan surga menyanyikan kemuliaan namamu. Hosana, angkat tangan kita, haleluya. Hosana, layak dipuji, disembah, Kaulah yang bertata dulu, sekarang, dan selamanya. Raja atas segala raja, namamu besar, termulia. Namamu besar, termulia. Namamu besar, termulia. Haleluya. Sungguh Bapak Ibu Saudara, Allah kita hidup, Allah kita nyata. Amin. Oleh karena itu kita tidak sia-sia saat kita memuji menyembah Dia. Dia hadir dan ada menjamah kita. Amin. Bapak Ibu dipersilakan duduk. Kita tahu bahwa kuasa darah Yesus sungguh sangat luar biasa. Haleluya. Haleluya. Kita percaya dan kita yakini kalau beberapa waktu ke depan kita akan merayakan Paskah. Bahkan Tuhan Yesus sebelumnya sudah menyerahkan dirinya bagi kita semua. Kuasa darahnya amat dahsyat di dalam hidup kita. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Bapa. Iblis sudah dikalahkan. Kuasanya sekarang telah tiba. Keselamatan dan kuasa, pemerintahan Allah kita, kuasanya yang diurapinya, karena telah dilemparkannya
iblis sudah dikalahkan, Bapak Ibu Saudara. Kita yang sudah ditebus oleh darah Tuhan Yesus Kristus, kita boleh menikmati kemenangan yang Tuhan berikan. Iblis seringkali menipu kita, tapi kita percaya kuasa Tuhan Yesus dahsyat. Amin. Kita mau terus bergantung kepada Tuhan kita Yesus Kristus, karena hanya Dia juru selamat kita. Apapun yang kita alami, mungkin itu sakit, penyakit, pergumulan keluarga, ekonomi, kita percaya satu-satunya jalan, satu-satunya juru selamat hanya Tuhan kita Yesus Kristus. Terima kasih Bapa. Haleluya. Haleluya Yesus. Haleluya. Terima kasih. Terima kasih. Walau ku harus berjalan dalam lembah kekelaman, perlindungan-Mu, oh Tuhan, nyatalah bagi hidupku. Tiada pernah sedetik pun, tiada pernah Kau tinggalkan. Sungguh mulia dan sempurna, hanya Kau layak disembah. Yesus, Engkau juru selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku. Selamanya kan ku nyatakan besar setia-Mu, Tuhan, di hidupku, Yesus. Haleluya. Yesus, Engkau juru selamatku, dalam janji-Mu. Saya serahkan kepada hamba-Nya. Haleluya. Selamanya kan ku nyatakan besar setia-Mu, Tuhan, di hidupku, hanya Yesus. Yesus, Engkau juru selamat, dalam janji-Mu kemenanganku. Selamanya kan ku nyatakan besar setia-Mu, Tuhan, besar setia-Mu, besar setia-Mu, Tuhan, besar setia-Mu, besar setia-Mu, Tuhan, di hidupku. Amin. Terlalu baik kasih-Mu Tuhan. Kami yang harusnya dikirim ke neraka, Engkau ambil alih di salib. Dahsyat. Ini kemenangan Paskah. Tuhan mengambil, Tuhan mencari, Tuhan membebaskan yang hancur, yang kecewa, yang hatinya luka, yang dirugikan, yang ditinggalkan. Kau layak disembah. Berkati gembala kami yang sangat setia dan istri. Berapapun jumlah yang hadir, mereka tidak gentar. Dan kami malu sama Tuhan kalau tidak setia. Kami rindu bersama jemaat belajar firman-Mu. Urapi penderitaan sedengar Roh Kudus. Berkati pemimpin pujian telah memimpin dengan baik dan pemain musik.
Yang susah dihiburkan, yang lemah dikuatkan, yang takut diberi keberanian, yang bangkrut dipulihkan. Terima kasih dalam nama Yesus sama berdoa. Amin. Amin. Selamat jumpa lagi 2 tahun lamanya. Ya, kita bersyukur kita masih hidup, masih ada, ya, itu karena kita. Tetap ikuti anjuran pemerintah, ya, jaga jarak, pakai masker dan lain-lain. Pendeta pun ada yang meninggal suami istri karena tidak taat. Iman harus pakai hikmat. Kalau iman terus kebablasan malah mati. Iman pakai hikmat. Sulaiman bilang kalau udah tahu di depan itu ada bahaya, orang bijak gak boleh lewat. Ya. Baik, kali ini temanya sedikit ekstrim, yaitu kemenangan Paskah. Wah, hebatnya, ya, kemenangan Paskah. Tapi Tuhan kasih hikmat sama saya. Kejadian sampai Wahyu yang jumlah bukunya ada 65. Itu kesimpulannya hanya 1 ayat. Saya kaget, ini ayat sekolah minggu. Saya ulang ya. Dari Kejadian sampai Wahyu itu kesimpulannya cuma 1 ayat. Di mana tuh ayat? Ayo kita buka. Judul khotbah saya adalah kemenangan Paskah. Yohanes pasal 3 ayat 16. Nah, ini saya akan uraikan. Injil Yohanes pasal 3 ayat 16. Ini kesimpulan dari 66 pasal. Luar biasa. Mari semua buka kitab sucinya. Ya, baik yang mau handphone atau buku atau di depan sudah ada tulisan. Kita baca 2 kali. 1, 2, 3. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anak yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sekali lagi. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Tahukah saudara bahwa Adam dan Hawa itu sudah menjadi pemberontak nomor 1 di dunia dan di surga? Posisi dia itu sudah enak. Sudah enak posisi dia itu. Nggak usah kerja. Ditempatkan di Taman Eden, Tuhan sendiri yang bikin Taman Eden. Tuhan bisa aja nyuruh malaikatnya bikin Taman Eden. Nggak mau. Tuhan sendiri yang bikin Taman Eden. Ada banyak hotel-hotel bermunculan di Bandung. Itu yang bikin bukan yang punya rumahnya, bukan yang punya uangnya. Nyuruh insinyur, nyuruh pemborong. Tapi untuk pembuatan Taman Eden yang bikin Tuhan sendiri. Dengan syarat Adam dan Hawa harus taat, cuma itu. Tapi nyatanya semua tahu. Adam dan Hawa memberontak. Hati Tuhan sedih. Tuhan bilang hanya 1 adalah yang kamu nggak boleh makan, yaitu buah pengetahuan baik dan jahat. Yang lain boleh. Sampai di Taman Eden dibikinin emas. Padahal waktu itu wanita baru 1, yaitu Hawa, dibikinin emas. Kalau kita beli emas kan kalau ada gram-gram. Ini Hawa mau minta berapa kilo? Atau berapa ton? Cuma wanita itu sendiri di bumi waktu itu. Tapi Tuhan sayang. Mengerti maksud saya? Tuhan terlalu baik. Saya ulang. Tuhan terlalu baik. Tuhan terlalu baik. God is good. Akhirnya Adam dan Hawa jatuh, ditipu setan.
Aku bilang sama Bapak Gembala tadi, sama pemimpin pujian, waktu malaikat Tuhan jatuh dalam dosa, diusir. Jadi setannya itu Lucifer. Di waktu Adam dan Hawa jatuh, Tuhan cari, Tuhan datang lagi ke Taman Eden. Adam di mana? Adam, Hawa di mana? Sembunyi. Tetap dicari sama Tuhan. Luar biasa baiknya Tuhan. Tapi harus dibayar mahal. Dosa manusia yaitu oleh kematian Yesus. Oleh darah Yesus harus dibayarnya. Sebabnya tema Paskah saya adalah kemenangan. Tidak bisa dibayar pakai uang, harus oleh darah. Luar biasa. Jadi kesimpulan dari seluruh isi kitab suci cuma satu ini. Bagi yang mengerti, ini diuraikan, wow, bisa berkali-kali. Kita ulang, saya sendiri baca. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengorbankan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup itu. Anaknya yang tunggal. Saya kawin 11 tahun gak punya anak. Waktu itu ada dosen yang punya anaknya 6. Saya bilang, saya kan rektor STT Alhamdulillah. Diminta 1 Pak Pendeta anaknya. Oh nggak ngasih. Udah 6. Nggak ngasih. Ya, saya nggak marah. Istri saya lain sabar. Kita tetap melayani dengan setia. Mau masuk 40 istriku hamil. Padahal dokter Edi Sumargo bilang nggak bisa punya anak. Dokternya galak Edi Sumargo ya, dokter zaman dulu. Sekarang puji Tuhan punya 2 anak. Jadi malu kalau mau mundur dari Tuhan. Waktu istri saya hamil, saya datang ke Pak Edi. Pak Edi, dia kan suka ngomong Sunda, Hans manggilnya juga. Dok, salah gening teh penelitian teh gening istri saya hamil. Tuhan dokternya jelema bisaan ngejawabnya. Tuhan dokter gitu manusia. Saya udah meninggal. Satu jadi pemain musik terkenal, jazz. Satu ada di Singapura. Bisa juga dipakai oleh gereja. Jadi saudara-saudaraku, ini kesimpulan dari seluruh Alkitab itu di sini. Kalau Yesus tidak mau dikorbankan oleh Bapa, celaka kita semua, ke neraka. Cilaka kita semua. Dan untuk Bapa baik, ya sudah, Yesus satu-satunya dikirim ke dunia untuk menebus dosa kita. Tepuk tangan yang keras buat kita pindah ayat saat ini. Kita lihat, setelah kita dibebaskan, terus kasih jaminan apa lagi? Roma 8 ayat 28. Luar biasa. Aduh, baiknya pemimpin pujian, makanya setia terus ya melayani. Namanya siapa? Meme aja ya? Iya. Nih ayatnya gitu. Padahal kita ini bekas rongsokan dosa, tapi kita lihat di sini. Roma 8:28. 1, 2, 3. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi, yaitu bagi mereka yang terambil sesuai dengan rencana Allah. Tahu kata rencana Allah? Planning of God. Tahu? Jadi saudara dan saya itu sudah direncanakan menjadi manusia, menjadi anak Tuhan. Jadi memang nggak usah takut dengan kehidupan ini soal ekonomi. Kamu dalam rencananya Tuhan.
You dalam rencananya Tuhan, makanya pada panjang umur. Ya, ibu yang rambutnya putih, you panjang umur dalam rencananya Tuhan. Yang lain mati. Pak Gembala juga dan ibu nggak tua-tua saya lihat. Ya. Mereka begini terus eksis. Kenapa? Dalam rencananya Tuhan. Ikut saya, Tuhan. Aku nggak takut dengan persoalan saat ini. Karena aku dalam rencananya Tuhan. Udah enak. Waktu anak Jokowi pemilihan wali kota, di hati saya ngomong ke teman-teman, pasti kepilih, udah anak presiden. Memang saingannya ada bener, kata si Pak, kepilih. Anak presiden, udah takut DPR juga. Mau maju mau enggak, mau sukses mau enggak, Solo anak presiden. Lah kita anak Tuhan, saudara, lebih dari anaknya Pak Jokowi, ada amin. Jadi jangan takut dengan persoalan, nanti juga beres. Apa alasannya? Tuh bagian atas kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja. Lah kalau Allah turut bekerja, pemain musik kok tidak akan bisa kalah-kalah sampai kiamat. Apa sebab? Ada Allah ngebantu. Mei, ada Allah ngebantu. Esther, ada Allah ngebantu, nggak usah takut. Kerja ini udah lunas kan, Bu? Puji Tuhan, tepuk tangan. Allah ngebantu. Ya, ikut saya Allah. Bantu saya dong. Apapun masalah. Sederhana kan? Tapi dalam ayat tadi, kesimpulannya di Yohanes 3:16. Jadi yang nggak ngerti wahyu rumit, yang nggak ngerti kitab Daniel, ya, pendeta juga pusing kemarin itu. Udah nikmati dulu Yohanes 3:16. Itu kunci, itu rahasia, itu finishing touch-nya hidup manusia di dunia ini. Penyelesaian akhirnya itu sih. Saya percaya Yesus Juru Selamat. Ya Allah turut membantu, saudara tahu. Unpar itu punya satpam, itu dibayar mahal. Lah Tuhan membantu saudara nggak usah bayar. Saya nggak usah bayar sama Tuhan, berapa bayarnya? Pertamax naik, dengerin. Saya bilang sama istri saya, kalau sandang pangan naik juga, saya kasih ilmu, saya bilang sama istri. Gini doanya Leni, Tuhan, semua serba naik, naikkan juga rezeki saya. Udah, gitu aja kok repot, Mei. Hah? Jadi bekelain sama istri, ini nggak kebeli lagi, ini ayam jadi nggak kebeli lagi, ini kepalanya. Ya, Tuhan nggak izinkan saudara beli kepala. Naikkan juga berkat saya. Udah beres. Hidup ini udah susah, jangan dibuat susah. Dengar nih. Hidup ini udah susah, jangan dibuat susah, jangan. Gus Dur bilang gitu aja kok repot. Gus Dur gak lihat matanya bisa jadi presiden, hebat gak? Di dunia hanya dia yang presiden matanya gak lihat. Ya, luar biasa. Ya, yo saat ini ya, takut dengan ekonomi semua naik, gaji gak naik, jangan takut. Allah turut bekerja. Yang nyicil rumah, nyicil mobil, nyicil motor, Allah turut bekerja. Kalau Allah turut bekerja, terjadi mujizat yang aneh-aneh. Contoh itu kasus di kolam Siloam atau kolam apa itu kita lihat. Ada wanita di situ, lumpuh, udah nggak bisa jalan, semuanya udah sembuh, tinggal dia sendiri. Yesus lewat, kamu sedang apa di sini? Ya, wanita entah pria nggak ditulis. Ya Tuhan, tunggu air berkocak apabila malaikat turun. Saya kalah terus karena saya nggak bisa jalan. Kata Tuhan, kamu nggak usah ikut pertandingan. Sekarang kamu harus jalan karena aku Tuhan. Bayangin Pak, kata yang udah berhasil, licik, ayo orang kudu lompat, manehna teu kudu. Nah, Tuhan punya kuasa, Tuhan punya otoritas. Jadi nggak usah takut sekarang dengan masalah nanti akan naik semua. Anak Tuhan ditiara. Karena apa? Allah turut bekerja. Tepuk tangan yang keras buat. Ya, misalnya suami nggak mau bantu, I don't care, aku nggak peduli. Allah turut bekerja. Mertua kesel yang kaya nggak turut bantu, nggak apa-apa. Allah turut bekerja. Nasihatnya.
Kalau saya dulu marah-marah bisa mati belum waktunya, nggak ketemu Bu Esther. Oh Tuhan nggak kasih anak, saya khotbah di mana-mana setia Tuhan. Satu jiwa pun saya layani di hutan, pernah saya melayani di hutan. Nggak boleh gitu sama Tuhan. Kerja aja jangan ngomong. Kan geus waktuna ya maneh boga budak, Leni hamil 40 tahun. Aduh, luar biasa. Luar biasa. Saya umur 68 masih pakai motor tua dari rumah ke sini nanjak. Wah, wanian pahan, wanian. Ada Tuhan turut bekerja. Jadi nggak usah takut ya. Kita sudah punya jaminan keselamatan. Itulah Paskah. Yesus mau berkorban bagi kita. Jadi kita jadi menang, jadi masuk neraka. Haleluya. Ada amin? Amin. Kalau Bapa nggak kirim Yesus, paling celaka di dunia orang Kristen. Binasa. Kita belain. Kita lihat di sini. Di Ibrani pasal 10. Ibrani pasal 10. Ayat 19 sampai 25. Saya tunggu semua kan juga yang mau lebih. Handphone. Ibrani pasal 10 ayat yang ke 19 dan seterusnya. Atau sampai ayat yang ke-25. Jadi, saudara-saudara, oleh darah Yesus kita sekarang penuh keberanian dapat masuk ke dalam tempat kudus. Tuh. Dulu nggak sembarang zaman Taurat dulu. Kalau mau berdoa harus melalui imam-imam. Kita nggak boleh langsung. Halo. Nggak boleh. Rumit zaman dulu. Karena ia telah membuka jalan yang baru dan yang hidup bagi kita melalui tabir, yaitu dirinya sendiri. Ya, di dalam skema tabernakel ada dua, ada halaman biasa, ada halaman luar biasa. Halaman biasa tempat kudus. Nah, yang kita harus datangi tempat Maha Kudus. Itu nggak sembarang orang masuk situ. Harus melalui imam-imam, perantara. Sekarang setelah Yesus mati, bebas Bu Esther. Ada amin? Bebas mau jam berapapun doa Tuhan terima. Tepuk tangan yang keras buat Yesus. Tabir telah robek, tabir telah terbelah dua oleh sebab darah Yesus. Tadi setuju dinyanyikan hanya oleh darah. Bapak anaknya berapa? Oh, ini. Oh, sana. Gak usah kalau diundang Pak Kepala melayani, jangan Pak. Anak saya mau. Lima belum makan, jangan ngomong itu. Jangan ngomong nggak ada beras, nanti pulang pelayanan ada beras. Allah punya banyak syarat. Saya punya sekolah Alkitab, nggak pernah minta-minta. Selalu dicukupkan. Luar biasa. Bayar dosen 17, yang dokternya 3. Nggak pernah minta-minta. Ada banyak cara Allah untuk menolong. Terus 21. Dan kita mempunyai seorang imam besar sebagai kepala rumah Allah. Imam besar Yesus di sini. Ya. 22. Karena itu, dengar, marilah kita menghadap Allah dengan hati yang tulus seperti tadi. Biar jumlahnya banyak, tapi Tuhan lihat hati saudara datang dengan tulus. Diulang. Karena itu, marilah kita menghadap Allah dengan hati yang tulus, ikhlas, dan keyakinan iman yang teguh. Oleh karena hati kita telah dibersihkan. Nah, oleh apa? Oleh darah Yesus. Telah dikuduskan dosamu. Dari hati nurani yang jahat dan tubuh kita yang telah dibasuh dengan air yang murni. 23. Marilah kita teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita. Sebab ia telah menjadikannya setia. 24, perhatikan, dan marilah kita saling memperhatikan. Nah, di sini kalau ada yang susah, saling memperhatikan. Gereja kita butuh bantuan, nggak usah disindir-sindir. Kirim, transfer uang ke Tuhan.
Ya, diulang, dan marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. 25 sama-sama keras. 1 yang keras, 2, 3. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang, tetapi marilah kita saling memperhatikan dan semakin giat melakukan menjelang hari Tuhan. Lihat, Tuhan cuma minta apa, Mei? Jangan suka nggak kebaktian. Ini bicara kebaktian. Halo Bapak yang baju hijau, jangan nggak kebaktian baju kita. Ini ayah. Ibu yang rambut putih, pola sok bawah. Pemain musik, anak-anak pendeta. Ini ayah. Saya biasa ngajar di kampus, jadi sorry ke bawah turun dari mimbar. Jangan nggak kebaktian. Makin tua makin tua. Ini ayah. Jangan tinggalkan sesuatu. Tuhan marah. Oh, biar mati yang bagus dosa kita. Masa kita mau bayarnya apa? Cuma kebaktian dengan firman pulang. Kebaktian dengan pulang jadi pelaku yang enak. Yang susah mau apa? Terserah kan dia. Berminggu-minggu siapa? Jelas ibu kemenangan pasca ke depan. Kita diampuni. Kasih senyum buat ibu. Iya. Hebat ya. Ya. Setan, malaikat Tuhan Bu Esther jatuh diusir jadi setan. Nek manusia jatuh dicari. Adam di manakah engkau? Adam, aduh kasihan Tuhan. Kalau saya baca itu nanti khotbahnya 2 jam di mana gembala. Ini udah mau berakhir khotbah saya. Bayangin manusia itu mahal. Nggak ada Tuhan nebus dosa malaikat. Mana ayatnya? Mana? Saya mundur jadi menit. Ada? Manusia mati ditebus oleh Allah. Ada? Pulang dari sini jalannya tegak. Nggak kayak tadi waktu ke sini bongkokan bahasa Jawanya. Karena banyak persoalan. Tegak. Biar dompet pas-pasan tegak. Nanti Tuhan isi Pak. Yang dompetnya isi saya kasih rumus, yang ATM-nya kosong saya kasih rumus Tuhan. Turut bekerja dong dalam keuangan. Tuhan mau dalam keuangan pun. Nggak percaya. Ini tapi ada syaratnya. Dalam keuangan Tuhan mau campur tangan. Nih syaratnya. Di Matius 6:33. Sederhana ya. Ini syaratnya. Kalau menjadi orang yang diberkati ekonominya. Matius pasal 6 ayat 33. Ini rahasia bisnis tuh di sini juga. Sama-sama baca 2 kali. 1, 2, 3. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Stop. Semuanya itu, lihat tangan saya. Semuanya itu termasuk keuanganmu dibuka jalan. Bukan hanya keselamatan. Keselamatannya kalau kesengsaraan untuk apa? Ekonomi pun dipulihkan. Ulang dari atas, 1, 2, 3. Tetapi carilah dahulu kerajaan dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Tuh, yang hari besok mesti berhadapan dengan masalah, dengan hukum, dengan keuangan, dengan pajak. Nih ayatnya yang 34, 1, 2, 3. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari esok, karena hari esok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukup untuk udah beres. Jelas semua. Kemenangan Paskah hebat ya. Kita dikembalikan kepada kedudukan semula. Jadi anak Tuhan lagi. Tadinya udah diusir gara-gara nenek moyang kita ada berhala. Itu kembalikan lagi kepada kedudukan semula. Ayat terakhir. Efesus pasal 5. Ayat 1 dan 2 saja. Efesus pasal 5 ayat 1 dan 2 saja. Nah, lihat di sini. 1, 2, 3. Sebab itu jadilah penurut Allah
Nah, ya. Sekali lagi, sebab itu jadilah penurut-penurut Allah seperti anak-anak yang kekasih. 2, dan hiduplah di dalam kasih, sebagaimana Kristus Yesus juga telah mengasihi kamu dan telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan korban yang berbau baru. Oh, jelas semua? Jelas? Hiduplah di dalam kasih. Tetangga kita susah beras, kasih aja 3 kilo, udah senang hatinya. Ini ekonomi sedang luar biasa, apalagi kalau perang Rusia di Ukraina belum tuntas, itu akan berbahaya efeknya. Tapi anak Tuhan, saya udah kasih rumus tadi. Tuhan, kalau semua naik, naikkan juga rezeki saya. Ikut sekali lagi, takut lupa. Tuhan, kalau semua naik, naikkan juga rezeki saya. Oh, udah. Selesai. Jangan tinggalkan persekutuan seperti ini. Kata Ibrani tadi. Ya, udah sampai di sini. Ya, pemain musik ke depan. Saya mau nyanyi sekolah minggu, lagu sekolah minggu, tolong pemain keyboardnya. Pasti semua tahu lagu ini. Biasanya saya bawa lagu baru, kali ini enggak. Lagu sekolah minggu, sederhana, pasti tahu semua. DG. Karena begitu Allah cinta dunia hingga diberikan anaknya yang tunggal supaya yang percaya tidak binasa melainkan dapat hidup kekal. Ya, sama-sama lagu anak kecil. Karena begitu Allah cinta dunia hingga diberikannya anaknya yang tunggal supaya yang percaya tidak binasa melainkan dapat hidup sekali lagi sementara Bapak Gembala ke depan. Nyanyi. Karena begitu Allah cinta dunia. Pemain musiknya bagus sekali. Hingga diberikannya. Yes. Anaknya yang tunggal supaya yang percaya tidak binasa melainkan dapat hidup kekal. Thank you, Jesus. Terima kasih. Terima kasih ya Tuhan buat firman-Mu yang telah disampaikan oleh hamba-Mu. Tuhan yang telah mengingatkan kami, Yes. mengajarkan kami Yes. betapa Engkau mengasihi kami Tuhan, melebihi siapapun di dalam dunia. Kalau kasih manusia terbatas, tetapi Engkau mengasihi kami dengan tidak terbatas. Tuhan, ajarkan kami boleh mengenal, merasakan kasih-Mu yang besar kepada kami. Terima kasih Tuhan, menteraikan firman di dalam hati dan kehidupan kami, dan biarlah kasih-Mu memulihkan setiap kami, memulihkan hati kami, perasaan kami, segala pergumulan hidup kami, oleh karena Engkau yang turut campur tangan bekerja di dalam kehidupan kami.
Tuhan memberkati hamba-Mu Pendeta Hans yang sudah menyampaikan firman Tuhan. Tuhan memberkati pelayanannya, keluarganya, dan segala apa yang dia perlukan di dalam hidup ini. Terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Puji nama Tuhan, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih buat Pendeta Hans yang sudah menyampaikan firman Tuhan bagi kita semua. Saudara sekalian, pengumuman pada minggu depan ibadah kita seperti biasa di tempat ini jam 9. Firman Tuhan akan dilayani oleh Penatua Paulus Mulyadi. Dan pada hari Rabu pagi jam 6 sampai jam 7 ada doa pagi yang dilayani melalui Zoom. Saudara bisa menjumpai linknya di Warta Jemaat. Bapak Ibu Saudara sekalian, terima kasih. Kita mengucap syukur kalau keadaan COVID semakin baik, semakin menurun, dan kita berdoa supaya pemulihan ekonomi dan aktivitas kita juga semakin baik. Mari kita sebentar akan memberikan persembahan. Saya mengundang yang melayani Ibu Grace dan Ibu Shelly untuk melayani persembahan. Mari kita tundukkan kepala, masuk di dalam doa. Tuhan, pada saat ini kami akan memberikan persembahan. Kami mengucap syukur buat segala anugerah berkat Tuhan yang Tuhan berikan kepada kami. Biarlah persembahan ini sebagai tanda kasih kami, sebagai ucapan syukur kami kepada Tuhan atas segala kebaikan di dalam hidup kami. Terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Haleluya. Kita memberi persembahan dengan penuh ucapan syukur. Kita naikkan pujian. Oleh darah anak domba. Oleh darah anak domba. Oleh kesaktian kita. Mari kita bangkit berdiri, kita akan akhiri ibadah kita dengan doa. Biarlah kita menaikkan hati kita tertuju kepada Tuhan, Allah kita yang hidup. Kita berseru kepadanya. Tuhan mendengar doa-doa kita semua. Terima kasih ya Tuhan buat firman yang Tuhan berikan kepada kami pada saat ini. Tuhan, Kau mendengar segala doa-doa kami, jeritan hati kami. Apabila pada saat ini hati kami menghadapi problema, kelemahan, ataupun hal-hal yang membuat kami lemah, Tuhan mendengar doa kami. Haleluya. Oleh karena Tuhan mengasihi kami, dan Tuhan turut bekerja di dalam segala sesuatu untuk kebaikan kami. Terima kasih ya Tuhan.
Biarlah Tuhan membebaskan, melepaskan kami dari segala belenggu, ikatan, ataupun kelemahan-kelemahan tubuh. Oleh karena Tuhan mengasihi kami, Engkau peduli kepada kami. Tuhan, kami berdoa bagi jemaat Tuhan yang ada di rumah, menyaksikan melalui online. Kami berdoa Tuhan memberkati mereka, menyertai mereka. Terima kasih Tuhan. Kami membawa persembahan kami kepadamu. Berkati persembahan ini boleh dipakai bagi pekerjaan Tuhan di tempat ini. Kami juga berdoa sebentar lagi kami akan menyambut Hari Paskah, Hari Kemenangan, dan juga memperingati Jumat Agung, Hari Kesengsaraan-Mu. Tuhan, siapkan hati kami untuk boleh menyambut hari yang mulia ini, supaya hidup kami diberkati, supaya kedewasaan kami di dalam Tuhan semakin bertumbuh. Terima kasih Tuhan. Tuhan memberkati setiap kami, setiap umat Kristen, gereja Tuhan yang memperingati Paskah dan Jumat Agung. Tuhan memberkati umat-Mu di seluruh dunia. Kami juga berdoa bagi umat Muslim yang pada bulan ini juga melakukan ibadah puasa di bulan yang suci ini. Tuhan juga memberkati mereka, menyertai mereka, dan supaya mereka juga boleh mendapatkan kedamaian, mendapatkan berkat daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Biarlah kiranya bangsa ini Tuhan boleh diberikan kedamaian, kerukunan, dan saling toleransi satu dengan yang lain. Terima kasih. Saudaraku yang kekasih, pulanglah dengan membawa berkat Tuhan. Kiranya kasih sayang dari Allah Bapa di surga, anugerah keselamatan dari Tuhan Yesus Kristus, dan pertolongan daripada Allah Roh Kudus menyertai saudara-saudara sekalian, mulai saat ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Amin. Haleluya. Terima kasih Yesus. Haleluya. Selamat pulang, Tuhan Yesus memberkati.